Beritahu kamu bagaimana refleksi terhadap saya dengan lingkungan di sini. I like to suggest that the Christian faith is a 3D faith. Oke. Saya berharap iman kita sebagai orang Kristen juga memiliki iman yang 3D ya. The Bible is a living word. Oleh sebab itu, Alkitab itu adalah firman hidup. The Christian faith is a living faith. Iman orang Kristen adalah iman yang hidup. It will never be obsolete. Dan tidak pernah itu lalu. Pelajarin dari Kain dan Habel di sini ada dua hal yang berbeda. Kalau kayak yang tadi di atas disampaikan kan, Habel dia mendengarkan, terus dia menuruti. Kenapa di sini berbicara kan ada dua perkembangan. Yang pertama perkembangan dari pertanian, sayuran, buah-buahan, ya. Jadi dia tidak ada domba ini buat sembahin buat Tuhan, karena dia mau bersembah Tuhan. Rencanamu indah bagiku, karena rencanamu indah bagiku. Surga, terima kasih kembali Engkau beri kami kesempatan untuk berkumpul dan mempelajari firman-Mu. Sungguh sebuah anugerah yang tak terkatakan. Andaikan aku lakukan. Kalau kita perhatikan yang tercatat di sini, para pahlawan iman itu dicatatkan secara kronologikal ya, maksudnya berurutan dari masanya masing-masing. Enoch to make a prophecy. Dan Allah memakai Henokh untuk bernubuat. Seperti yang dicontohkan tadi di Marina Bay Sands, dianalogikan kita bangun kapal di atas gedung-gedung tinggi itu. Kalau misalnya kita beneran realisasikan di zaman sekarang kan, itu kita bisa ditangkap polisi atau apa gitu. dia dikatakan dia hidup bertahun tahun di zamannya, habis itu dia diangkat, jadi nggak bayar sedekah gitu aja. Iya, terlalu banyak. Sama ya, kan seperti Nuh juga. Iya. Jadi hasilnya juga ya, itu orang rela menerima. Saya dokter, saya kasih kamu. Jadi kong no gitu emang jangan ya. Boleh cantik ya. Jadi dia posisi makan nol. Satu misalnya. Ada yang ingin bertanya? Ayo Hans, kamu. Silakan yang sini.
kunci tiap hati. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu. Apa bagi saya? So, since yesterday, we have been studying the Hebrews chapter 11, and the theme is the heroes of faith. Dan sejak kemarin kita sudah mempelajari di dalam kitab Ibrani pasal 11, temanya adalah pahlawan iman. Contoh iman Abraham ini, kita harus melakukan suatu kemajuan sehingga kita bisa memiliki sampai pola pikir surgawi. Last night, yesterday, we have learned about the example of Abel, of Enoch, and Noah. Kemarin kita sudah pelajari tentang Habel, Henok, dan Nuh. Ya kan? Hidup itu tidak hanya berpikir tentang hari ini atau besok, ya, tapi kita memikirkan supaya yang bersifat Tuhan supaya kehidupan kita. Ya, secara fakta dalam hidup kita yang dimana dia mempunyai hati yang ingin mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Dan Tuhan tahu apa hati dari pola pikir Abraham ini, sehingga Sometimes God also knows that actually what is very important to our heart. And sometimes God has us to make us realize that put our trust in God. Kita lihat berikut di sini adalah pahlawan iman, yaitu Sarah. Kalau misalnya kamu minta saya untuk memilih dari sekian banyak pahlawan iman, Sarah itu tidak masuk dalam list saya. Because Sarah is normally not a woman that we will normally associate with faith. Karena kita kalau perhatikan Sarah itu bukanlah seorang perempuan yang bisa kita hubungkan dengan iman. But from the book of Hebrews, we learn that from Sarah that faith is to consider that God is faithful. Tapi dari kitab Ibrani sini mencatatkan tentang iman Sarah bahwa Allah itu adalah setia. Hebrews chapter 11 verses 12 and 13. Mari lihat di dalam Ibrani pasal 11 ayat 12 dan 13. Ishak memberkati Esau dan Yakub dalam iman kepada. So, we know in Genesis chapter 27. Kita tahu di Kejadian pasal 27.
Ibrani pasal 11 ayat 21 lagi. Karena iman maka Yakub ketika hampir waktunya akan mati memberkati kedua anak Yusuf, lalu menyembah sambil bersandar pada kepala tongkatnya. Simeon as the second one. Kemudian Manasye menggantikan posisi Simeon sebagai anak yang kedua daripada Yakub. Tapi tujuannya itu melebihi akal. Sampai selama-lamanya saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus. Sukacita dan berkat bagi kami semua bisa hadir bersama untuk memecahkan roti ya bersama saudara-saudari sekalian. Berikutnya yang akan kita bahas yaitu Musa. Let's read Hebrews chapter 11 verses 24 to 28. Mari lihat di dalam Ibrani pasal 11 ayat 24 sampai 28. Sampai selama-lamanya. Kita sampai kepada karakter yang terakhir dari kitab Ibrani pasal 11. And if you want to ask my opinion, this is my favorite character. Dan kalau kamu tanya pendapat saya, karakter terakhir ini adalah karakter kesukaan saya. Pasti banyak orang akan berpikir pelacur seperti Rahab itu adalah orang yang paling tidak layak untuk diselamatkan. She would be the last person to be considered as a witness and as an instrument. Ikut Yesus. Menjadi apa? Dia yang tadinya seorang pelacur Saya mau dicatatkan di terakhir ya daripada pahlawan iman di bagian Alkitab sini. The reason why I like Rahab is because if God can save Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya